Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Dr. Arman dikenal sebagai salah satu dokter spesialis jantung paling berprestasi di rumah sakit besar di Jakarta. Kehidupannya penuh dengan pencapaian, baik di bidang karir maupun keluarga. Di usianya yang baru menginjak 30-an, ia sudah mencapai banyak hal yang bagi orang lain mungkin hanya sebatas mimpi. Istrinya, Sari, adalah wanita yang cantik dan cerdas, yang selalu berada di sampingnya sejak mereka menikah 5 tahun lalu. Mereka berdua adalah pasangan sempurna di mata semua orang. Arman dengan ketenangan dan karisma seorang dokter, dan Sari dengan pesona dan kelembutannya. Kehidupan mereka dulu penuh tawa dan cinta. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, meski jadwal kerja Arman sebagai dokter sangat padat. Di waktu luangnya, Arman selalu menyempatkan diri untuk berlibur singkat dengan Sari, menikmati momen-momen indah berdua. Ketika Sari memberitahukan kabar kehamilannya, kebahagiaan mereka seakan semakin sempurna. Arman, yang semula begitu fokus pada karir, mulai memikirkan masa depan bersama anak pertama mereka. Mereka bahkan telah memilih nama, Aidan, sebuah nama yang berarti pembawa kebahagiaan, sesuai dengan harapan yang mereka gantungkan pada bayi yang akan segera lahir. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya usia kehamilan Sari, beban pekerjaan Arman di rumah sakit juga semakin berat. Ia ditugaskan menangani lebih banyak kasus darurat dan beberapa kali mendapat panggilan operasi tengah malam. Semakin hari, waktu yang ia habiskan di rumah semakin sedikit. Sari mulai merasa kesepian, meskipun ia tahu ini adalah bagian dari tugas seorang dokter. Ia berusaha memahami, tapi di saat yang sama, Sari mulai merasa hubungan mereka tidak sehangat dulu. Percakapan mereka menjadi singkat dan datar, dan keintiman yang pernah mereka miliki perlahan memudar. Sari mulai jarang datang ke rumah sakit untuk menemui Arman. Kehamilannya yang sudah memasuki trimester ketiga membuatnya sering merasa lelah dan tidak berdaya. Dia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, mempersiapkan kelahiran anak mereka. Sementara itu, di rumah sakit, Arman menjalani hari-harinya yang semakin sibuk tanpa sempat memikirkan bagaimana perasaan Sari. Arman merasa dirinya melakukan yang terbaik untuk keluarga, dengan bekerja keras untuk masa depan mereka. Di tengah kesibukan itulah, Lina hadir dalam hidup Arman. Lina, seorang wanita muda yang bekerja sebagai petugas cleaning service di rumah sakit, tidak pernah menyangka hidupnya akan berpotongan dengan seorang dokter sukses seperti Arman. Setiap hari, ia melihat Arman berjalan dengan penuh percaya diri di koridor rumah sakit, menangani pasien-pasien penting dan menyelamatkan nyawa. Bagi Lina, sosok Arman adalah lambang kesempurnaan dan kekuatan yang selama ini ia kagumi dari kejauhan. Pada awalnya, pertemuan mereka sangat biasa. Lina membersihkan ruangan di mana Arman sering bekerja, dan mereka sesekali saling menyapa. Namun, semakin hari, Lina mulai memperhatikan betapa lelahnya wajah Arman. Ia mulai menawarkan senyum kecil, atau kata-kata penyemangat ketika mereka berpapasan. "Kerja keras sekali, Dok," ucapnya sambil mengelap meja di ruang istirahat dokter. Arman, yang biasanya fokus pada pekerjaannya, mulai menyadari keberadaan Lina.
Senyumnya terasa seperti angin segar di tengah tekanan pekerjaannya yang berat. Arman mulai menikmati percakapan singkat dengan Lina. Ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya, meskipun hanya sekilas. Tidak ada tuntutan, tidak ada pertanyaan tentang tanggung jawab atau masa depan. Hanya percakapan sederhana yang membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Di sisi lain, Sari di rumah tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi. Baginya, Arman hanyalah suaminya yang sibuk, yang bekerja keras untuk keluarga mereka. Perlahan, pertemuan antara Arman dan Lina menjadi lebih sering. Setiap kali Lina membersihkan ruangan, Arman seakan menunggunya datang. Mereka mulai berbicara lebih panjang, membahas hal-hal di luar pekerjaan. Arman menceritakan betapa lelahnya ia menangani pasien, dan betapa ia merindukan momen tenang tanpa tekanan. Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan simpati yang selama ini ia butuhkan. Di balik itu semua, Lina menyimpan rasa kagum yang perlahan berubah menjadi perasaan lebih dalam. Di saat yang sama, Sari semakin merasakan jarak di antara mereka. Arman jarang pulang tepat waktu, dan ketika pulang pun, ia lebih banyak diam. Sari mencoba berbicara, mencoba memahami, tapi seringkali percakapan itu berakhir tanpa solusi. Sari tahu ada sesuatu yang berubah, tapi ia tidak tahu apa. Ia merasa sendirian di tengah kebahagiaan yang dulu mereka bangun bersama. Suatu hari, ketika Arman pulang larut malam, ia mendapati Sari tertidur di sofa dengan foto USG anak mereka di genggaman tangannya. Wajah Sari terlihat damai dalam tidur, meski ada jejak kelelahan di sudut matanya. Arman berhenti sejenak, memandangi istrinya yang sedang hamil besar. Sebuah perasaan bersalah mulai mengusik pikirannya. Bagaimana mungkin ia begitu sibuk dengan kehidupannya, hingga ia mengabaikan wanita yang selalu ada di sampingnya selama ini? Namun, di balik perasaan bersalah itu, ada ketertarikan yang tidak bisa ia abaikan terhadap Lina. Meski sesaat, ia merasa menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Arman mulai terjebak dalam dua dunia. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan bayi yang akan lahir. Di sisi lain, Lina menawarkan kenyamanan yang sederhana namun sangat menggoda. Kebahagiaan yang dulu sempurna kini mulai retak, dan Arman berada di persimpangan yang akan menentukan masa depannya. Di penghujung bab ini, Arman berusaha tidur di samping istrinya, tetapi pikirannya terus berkeliaran, memikirkan Lina dan perasaan aneh yang perlahan tumbuh di hatinya. Matahari sudah mulai tenggelam ketika Arman menutup pintu rumah sakit di belakangnya. Suasana di koridor mulai sepi, namun pikirannya terus terjaga, dipenuhi dengan campuran rasa bersalah dan kebingungan. Setiap langkah menuju parkiran terasa berat, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menekan dadanya. Ia tahu Sari sedang menunggunya di rumah, mungkin dengan wajah lelah dan senyum yang dipaksakan. Dan entah kenapa, bayangan Lina terus hadir di sela-sela pikirannya, menyelinap seperti bayang-bayang yang tak dapat ia singkirkan. Pekerjaannya sebagai dokter memang memberinya banyak kebanggaan, tapi di saat yang sama, itu perlahan menciptakan jarak antara dirinya dan keluarganya. Dulu, Arman mengira semua ini akan terbayar saat ia berhasil mencapai puncak karirnya. Tapi sekarang, meskipun ia sudah berada di puncak itu, ia justru merasakan kekosongan yang menggerogoti hatinya. Lina, dengan senyum sederhananya,
mampu mengisi kekosongan itu meski hanya sejenak. Sebuah pengalihan dari kenyataan hidup yang semakin berat ia pikul. Di rumah, Sari duduk termenung di ruang tamu. Di depannya, meja penuh dengan brosur peralatan bayi dan baju-baju mungil yang telah ia siapkan dengan cinta. Namun, tak ada lagi antusiasme di matanya. Ia memegang perutnya yang semakin membesar, merasakan gerakan kecil di dalamnya, tapi senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini sudah lama pudar. Sari rindu masa-masa di mana Arman selalu pulang tepat waktu, di mana mereka berbagi cerita di meja makan. Kini, Arman hampir selalu pulang larut malam, dengan wajah lelah dan pikiran yang tampak jauh. Setiap kali Sari mencoba memulai percakapan, Arman hanya menjawab singkat, seakan tidak ada lagi hal yang bisa dibicarakan di antara mereka. Ketika Arman akhirnya tiba di rumah malam itu, Sari sudah menunggu dengan piring makan malam yang kini sudah dingin. "Kamu pulang terlambat lagi," ucap Sari dengan suara lembut, meskipun ada kekecewaan yang jelas di balik kata-katanya. Arman tersenyum kecil, lalu mencium kening istrinya. "Maaf, ada pasien darurat tadi," jawabnya. Ini adalah alasan yang sama yang sudah sering ia gunakan. Setengahnya benar, setengahnya lagi adalah pelarian dari kenyataan bahwa hatinya semakin tertarik pada Lina. Hari-hari berlalu dengan pola yang serupa. Arman semakin sering menghabiskan waktu di rumah sakit, bukan hanya karena pekerjaannya, tapi karena kehadiran Lina. Mereka mulai bertemu di luar jam kerja, meski hanya untuk minum kopi sebentar di kantin rumah sakit. Percakapan yang awalnya hanya tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, perlahan berkembang menjadi hal-hal yang lebih pribadi. Arman menceritakan kekhawatirannya tentang rumah tangganya yang mulai terasa hampa, dan Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi nasihat yang sederhana namun menyentuh. Ada sesuatu yang membuat Arman merasa nyaman berbicara dengannya. Mungkin karena Lina tidak menuntut apa-apa, hanya mendengarkan dan memberikan senyum hangatnya. Namun, Arman tidak menyadari bahwa Lina juga memiliki agenda tersembunyi. Sejak awal, Lina sudah terpikat oleh sosok Arman, dokter sukses yang tampan, dengan karisma yang memikat. Meski Arman sudah menikah, Lina tidak bisa menahan diri dari perasaan yang semakin tumbuh dalam hatinya. Ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan. Dalam pikirannya, ada keyakinan bahwa suatu hari Arman akan meninggalkan istrinya untuknya. Semakin Arman terbuka padanya, semakin besar harapan Lina untuk meraih sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Di satu sisi, Sari mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya. Instingnya sebagai seorang wanita membuatnya mulai curiga, meski ia tak pernah menemukan bukti nyata. Arman semakin jarang tersenyum padanya, dan setiap kali mereka berada di rumah bersama, suasana terasa dingin dan kaku. Malam-malam yang dulu mereka habiskan dengan obrolan hangat dan rencana masa depan, kini hanya diisi oleh keheningan. Sari mencoba menghibur dirinya dengan mempersiapkan segala kebutuhan untuk kelahiran bayi mereka, berharap semua akan kembali normal setelah anak mereka lahir. Sementara itu, hubungan Arman dan Lina semakin dalam. Suatu malam, ketika mereka selesai bertemu di parkiran rumah sakit, Lina dengan lembut menyentuh lengan Arman. "Arman, kamu tahu kan aku selalu ada buat kamu?" Suaranya rendah, hampir berbisik, tapi penuh dengan makna yang mendalam. Arman terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdegup kencang.
Ia tahu ini salah, ia tahu seharusnya ia menghentikan semuanya sebelum terlalu jauh, tapi entah kenapa, hatinya terus menuntun pada arah yang salah. "Terima kasih, Lina," jawabnya pelan, tanpa memandang matanya. Arman merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Di satu sisi, ia mencintai istrinya dan sangat menantikan kelahiran anak mereka. Tapi di sisi lain, ada Lina yang menawarkan kebahagiaan instan, tanpa beban tanggung jawab seperti yang ia rasakan di rumah. Ia tahu apa yang ia rasakan tidak benar, tapi ia juga tidak bisa menolak perasaan yang terus tumbuh di hatinya. Ketika Lina menyadari bahwa Arman semakin dekat dengannya, ia mulai berani mengambil langkah lebih jauh. Lina mulai menanamkan ide-ide di kepala Arman bahwa mungkin hidupnya akan lebih baik jika ia bersama orang yang benar-benar mengerti dirinya, seseorang yang tidak membebani atau menuntut banyak. "Terkadang, kita harus memilih kebahagiaan kita sendiri," ucap Lina dengan nada tenang suatu malam, ketika mereka duduk bersama di kantin rumah sakit yang sepi. Arman hanya terdiam, tidak yakin harus berkata apa. Di rumah, Sari semakin merasa kehadiran Arman menghilang. Malam-malamnya terasa panjang dan sunyi, ditemani oleh perut yang semakin besar dan perasaan tidak menentu. Ia merasakan bayinya menendang, tapi senyumnya tidak lagi sepenuh dulu. Sari mulai takut akan masa depan yang mereka bangun bersama. Apakah semuanya akan baik-baik saja setelah anak mereka lahir? Atau justru sebaliknya, kelahiran anak ini akan menjadi momen di mana hubungan mereka benar-benar retak? Di satu sisi, Sari, istrinya, sedang menantikan kelahiran anak mereka, sebuah simbol dari masa depan mereka yang seharusnya penuh harapan. Namun di sisi lain, ada Lina yang terus menariknya ke arah yang berbeda, menawarkan pelarian dari kenyataan yang semakin menyesakan. Arman berdiri di persimpangan hidupnya, dan ia belum tahu kemana ia akan melangkah selanjutnya. Malam itu, rumah sakit terasa sepi. Arman berdiri di jendela ruang kerjanya, menatap kota yang penuh dengan cahaya, namun hatinya begitu gelap. Sudah berminggu-minggu ia menjalani hidup yang terpecah, seorang dokter sukses di mata dunia, namun seorang suami yang hilang dalam keluarganya. Di luar sana, Lina telah menunggu dengan senyum yang selalu membuatnya merasa nyaman. Sementara di rumah, Sari semakin kesepian, hampir memasuki masa persalinan. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi hari ini. Sari menghubungi Arman, suaranya terdengar gemetar namun tegas. "Arman, bisa kita bicara nanti di rumah? Aku merasa ada sesuatu yang harus kita selesaikan," katanya, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Arman hanya bisa diam menatap layar teleponnya. Ia tahu bahwa percakapan ini tidak bisa dihindari lagi. Dia merasakan ada pertarungan di dalam dirinya, antara perasaan bersalah terhadap Sari dan keterikatan yang tak bisa ia lepaskan dari Lina. Sore itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Sari sudah duduk di ruang tamu, wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya tajam. Arman mencoba tersenyum, tetapi suasana begitu tegang hingga senyum itu seolah memudar sebelum mencapai bibirnya. "Apa yang terjadi, Sari?" tanyanya, meskipun dalam hati ia tahu jawaban yang akan datang. Sari menarik napas panjang. "Arman, apa yang sebenarnya terjadi dengan kita?" Suaranya bergetar dan matanya berkaca-kaca. "Aku tahu sesuatu telah berubah."
Kamu bukan lagi Arman yang dulu. Aku bisa merasakannya. Kamu seperti jauh, bahkan saat kamu di rumah. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, bukan? Arman merasa jantungnya berdegup kencang. Ia sudah menduga percakapan ini akan terjadi, tapi sekarang, saat ia harus menghadapi kenyataan, ia merasa lumpuh. Lidahnya keluh, pikirannya berputar-putar antara kejujuran dan kebohongan yang sudah lama ia pelihara. Sari aku. Ia mencoba memulai, tapi suaranya terasa berat. Akhirnya, setelah beberapa detik keheningan yang terasa seperti selamanya, Arman berkata pelan, ada seseorang di rumah sakit. Aku mulai dekat dengannya. Wajah Sari seketika memucat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Lina, ya? Tanyanya dingin, meskipun hatinya hancur mendengar pengakuan suaminya. Sari sudah lama mencurigai hal ini, tapi mendengar kebenaran langsung dari mulut Arman membuat hatinya serasa tercabik-cabik. Arman mengangguk lemah. Tapi aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu, Sari. Aku hanya merasa kehilangan arah. Pekerjaan, tekanan, dan semuanya. Lina ada di sana saat aku merasa begitu lelah. Arman berusaha menjelaskan, meskipun ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit yang dirasakan Sari. Sari terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Arman, aku mengerti jika kamu merasa lelah, tapi bagaimana bisa kamu mencari pelarian di wanita lain, di saat aku sedang mengandung anak kita? Suaranya pecah oleh emosi yang tertahan selama berbulan-bulan. Apa aku tidak cukup untukmu? Apa keluarga kita tidak cukup untukmu? Arman hanya bisa terdiam, dihantam oleh perasaan bersalah yang semakin berat. Ia tahu Sari benar. Di saat Sari sedang berjuang dengan kehamilannya, Arman justru mencari kenyamanan di tempat yang salah. Namun, perasaan terhadap Lina begitu nyata baginya. Dia merasa terjebak dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Arman masih sering bertemu Lina di rumah sakit. Lina, yang mulai merasakan kedekatan mereka, semakin berani menunjukkan perasaannya. Ia mulai mendesak Arman untuk membuat keputusan. Arman, kamu harus memilih. Kamu tahu aku bisa membuatmu bahagia, kata Lina suatu malam di kantin rumah sakit. Kali ini, tidak ada lagi basa-basi. Lina ingin semuanya jelas. Arman menatap Lina, namun kali ini hatinya mulai ragu. Wajah Sari dan bayinya yang belum lahir muncul di pikirannya. Rasa bersalah semakin kuat menguasainya. Lina, aku tidak bisa, jawab Arman dengan nada lelah. Aku punya tanggung jawab. Ada Sari, dan bayi kami akan segera lahir. Lina tampak kecewa, tapi tidak terkejut. Arman, kamu tahu aku mencintaimu. Aku bisa memberikanmu kehidupan yang kamu inginkan, tanpa beban dan tanggung jawab itu. Bisiknya, mencoba menariknya kembali. Namun, kali ini Arman tidak bergeming. Sesuatu telah berubah dalam dirinya. Beberapa minggu kemudian, hari yang dinanti-nanti pun tiba. Sari masuk rumah sakit untuk persalinan. Arman berada di sampingnya, mendampingi selama proses yang menegangkan itu.
Saat akhirnya tangisan bayi mereka pecah di ruang bersalin, Arman merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kebahagiaan yang tulus dan murni. Ketika ia menggendong anaknya untuk pertama kali, hatinya dipenuhi rasa cinta yang tidak pernah ia bayangkan. Di momen itulah Arman sadar, apa yang selama ini hilang bukanlah karena Sari atau keluarganya, melainkan karena dirinya sendiri yang telah tersesat. Lina hanyalah pelarian dari kenyataan yang tidak ingin ia hadapi. Sekarang, melihat bayi kecil di tangannya, Arman merasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Ada harapan baru, sebuah kesempatan untuk kembali membangun keluarga yang hampir ia hancurkan. Setelah hari itu, Arman mulai menjaga jarak dari Lina. Ia memperjelas bahwa ia tidak bisa melanjutkan hubungan mereka. "Aku sudah membuat pilihan, Lina. Maafkan aku, tapi aku harus memperbaiki hidupku. Aku tidak bisa kehilangan keluarga ini," katanya dengan tegas. Lina, meski kecewa, hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia telah kalah dalam pertarungan ini.